I'tikaf adalah merupakan satu amalan yang Nabi SAW anjurkan kepada kita. Secara bahasa, i'tikaf bermakna berdiam diri di masjid bagi laki-laki. I'tikaf dimaknai berdiam diri di dalam rumah bagi perempuan. Maka berdiam diri di sana bermaksud kita putuskan interaksi dengan duniawi selama kita melakukan i'tikaf. Tidak boleh ada orang menghubungi saya, dan saya pun tidak akan menghubungi orang di malam i'tikaf. Putus. Semua interaksi duniawi kita hentikan supaya kita dapat rasa untuk berasik maksud berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang beriktikaf dianjurkan untuk tidak bawa handphone, karena akan merupakan sebuah kegagalan dalam i'tikafnya ketika dia sudah masuk ke masjid atau ketika dia sudah memulai i'tikafnya di rumah. Bagi ibu-ibu, dengan niat yang diucapkan, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Bagi ibu-ibu, nawaitul i'tikaf sunnatan lillahi ta'ala saja, tidak ada redaksi fil masjidnya karena beliau melakukannya di rumah, maka tidak ada lagi handphone masuk, Pak. Kalau masuk telepon berdering, maka kemudian dia melakukan interaksi komunikasi duniawi, maka itu salah satu yang merusak pahala i'tikafnya. Stop, Pak. Oh, saya pakai handphone ini, Pak, untuk baca Quran. Ini kadang-kadang alibi yang kita kemukakan. Bapak Ibu, handphone memang alat teknologi yang multitasking, yang multifungsi. Semua ada di sana. Quran ada. Tapi ketahuilah Bapak Ibu, walaupun di dalam itu ada Quran, ada aplikasi Quran, dan Bapak Ibu sering membaca Al-Quran, tapi itu tidak otomatis menutup semua aplikasi lain untuk masuk. Bisa masuk notifikasi daripada Instagram, bisa masuk notifikasi Facebook, bisa masuk telepon, bisa masuk segala macam. Maka kita Bapak Ibu asik bermasuk dengan Al-Quran, tiba-tiba telepon masuk, rusak pahala i'tikaf. Putuskan, Pak. Baca Quran itu bagusnya dengan mushaf. Jangan kita katakan, Bapak ini nggak canggih, Bapak ini tidak worth it dengan teknologi. Bukan, Bapak Ibu. Kalau kita baca Quran dengan mushaf, maka kita mendapat 3 komponen pahala dalam satu aktivitas yang kita lakukan. Kita dapat pahala baca Quran, kita dapat pahala pandang Al-Quran, kita dapat pahala megang Al-Quran. Karena yang kita pegang itu Al-Quran, itu ada komponen pahala. Yang kita pandang itu Al-Quran, itu ada komponen pahala. Berbeda dengan handphone yang kita pegang. Itulah yang dimaksudkan Bapak Ibu dengan kecerdasan dalam beramal, berhitung dalam beramal. Amalannya sama, baca Quran, yang satu dapat 3 komponen pahala, yang satu dapat 1. Apakah kita masih bertahan dengan mendapatkan pahala yang 1? Oh, Pak, beramal tidak boleh menghitung pahala, Pak. Siapa bilang? Baginda Rasulullah SAW mengisyaratkan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa Ramadan, di hadis yang berikutnya, siapa yang bertahajud qoma Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dan perhitungan. Ihtisab itu terambil dari kata hisab. Hisab itu menghitung, Pak, mengkalkulasi. Kalau saya baca Quran pakai handphone 1 pahalanya, tapi kalau saya baca Quran pakai mushaf 3 pahalanya. Ini kalkulasi namanya, Pak. Dan kita masih cerdas dalam menghitungnya. Kecerdasan manusia bukan karena titelnya tinggi, bukan stratifikasi sekolahnya tinggi, tapi kecerdasan manusia, kata Nabi, man amila lima ba'dal maut, yang dia mempersiapkan amal untuk persiapan kematiannya. Itu orang cerdas, Pak. Al-Qayyis, kata Nabi, Al-Qayyis mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas itu orang yang menekan hawa nafsunya, menekan kesombongannya, dengan merasa kalau pakai handphone mungkin, sekali lagi Pak, mungkin agak lebih canggih rasanya. Kalau pakai mushaf mungkin agak ortodok kesannya, dia pilih pakai handphone, padahal efeknya dia hanya dapat 1 pahala.
Itu namanya Pak wahtisaban, perhitungan, mendana nafsahu. Dia tekan hawa nafsunya, wa amila lima ma'dal maut, karena dia melakukan suatu amalan untuk memperbanyak amalnya, pahalanya untuk kehidupan setelah kematian. Bapak Ibu, itikaf. Niat itikaf tidak ada interaksi apa-apa, full konsentrasi untuk ibadah. Apa yang kita lakukan, Pak? Masuk masjid baca itikaf, niat itikaf. Masuk masjid salat tahiyatul masjid. Kalau boleh salat tahiyatul wudu. Masuk masjid capekkan diri dengan salat sunat. Capekkan, tanda petik Pak. Capekkan diri dengan salat. Sudah berapa lama Pak kita capek dengan urusan dunia? Kita tahan kerja berjam-jam. Kenapa kita tidak pernah tahan salat 2 jam Pak non-stop? Coba rasakan Pak, salat, nikmati salat itu. Setelah sholat tambah lagi salam, tambah lagi salam, tambah lagi. Dan itu namanya kenikmatan Pak dalam sholat. Makanya baginda Rasulullah SAW ketika dia sholat, istrinya sampai risau, ya Rasulullah, kenapa kau sholat begitu panjangnya? Kenapa kau sholat begitu lamanya? Bukankah kau termasuk orang-orang yang jamin surga? Bapak Ibu, apa kata Nabi? Salahkah aku termasuk hamba yang bersyukur kepada Allah Ta'ala? Ibu Bapak, memulai itikaf capekkan dengan sholat. Sholat taubat 2 rakaat tambah. Selesai taubat hajat 2 rakaat salam tambah. Selesai Pak, aktivitas sholat ganti. Aktivitas baca Quran. Al-Muluk, As-Sajadah pasti amalan rutin tiap malam. Yasin, siapa yang baca Yasin di malam hari sebelum tidur, maka kalau dia mati dihitung mati syahid. Yasin dibaca. Selesai Yasin, baca Ar-Rahman, baca Al-Waqiah. Kata Nabi, siapa yang ingin dijauhkan daripada kepapaan, maka perbanyak baca surah Al-Waqiah. Baca Al-Waqiah Pak. Capek dengan baca Quran Pak, ganti. Dengan apa? Zikir, tasbih, istighfar. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Capekkan Pak dengan tasbihat. Setelah itu, salawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Capekkan dengan salawat Pak. Setelah itu capekkan dengan istighfar, astagfirullahaladzim. Tasbihat bentuk cinta kita kepada Allah. Salawat bentuk cinta kita kepada Rasul. Istighfar bentuk cinta kita kepada diri sendiri. Dan sebaik-baik istighfar Pak di waktu malam. Wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur, di waktu sepertiga malam perbanyaklah istighfar kata Allah. Bapak Ibu, salat dah kita capekkan. Baca Quran dah kita penatkan, zikir, tasbih, istighfar dah kita lakukan. Maka saatnya kita beristirahat Pak. Bolehkah itikaf istirahat? Boleh. Kita bukan malaikat yang bisa tidur, yang bisa tak tidur semalaman. Kita punya aktivitas di siang hari, kerja, belajar, dan segala macamnya. Maka bagaimana mungkin kita bisa melakukan aktivitas di siang hari kalau di malam itu kita full tidak tidur? Banyak orang yang berat untuk itikaf Pak, karena pemahamannya kalau itikaf nanti terganggu aktivitas siang saya. Siapa bilang? Ya kan nggak bisa tidur Pak. Siapa bilang? Silakan, bukan tidur Pak judulnya, istirahat. Istirahat dari sholat, istirahat dari baca Quran, istirahat dari istighfar dan zikir yang sudah kita lakukan. Maka kita beristirahat sembari menanti waktu untuk kita tahajud di tengah malamnya. Karena memang prasyarat tahajud itu harus sebaiknya dilakukan dengan tidur. Maka tidur kita itu niatnya untuk istirahat sebagai awalan pembuka sebelum tahajud. Tidur Pak. Tidurnya tadi malam Pak. Setelah capek dengan istighfar, capek dengan sholat. Sekarang jangan tidur lagi Pak. Ini ceramah ini Pak. Sekarang diperpanjang tidurnya, asyik tidur terus kita berarti Pak. Demikian Pak Ibu. Waktu juga yang memisahkan kita, ya. Terima kasih atas perhatiannya dan mari kita berupaya untuk meninggalkan amal itikaf ini sampai dengan 10 malam terakhir nantinya, insya Allah. Demikian kita tutup atas bagaimana. Subhanallah bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.